Surat kabar Singapura, The Straits Times menyebut Presiden Jokowi cenderung memiliki Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pesawat kedua Super Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Rabu kemarin. Kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan saat libur panjang Idul Adha. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan saluran 8 pagi bersama saya Festi Tria. Berita utama pemirsa, Presiden Joko Widodo disebut memiliki kecenderungan mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ketimbang kandidat partainya sendiri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Presiden Jokowi disebut memiliki kecenderungan mendukung Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024 ketimbang kandidat partainya sendiri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini terungkap dalam sebuah artikel surat kabar Singapura The Straits Times berjudul Jokowi Leaning Towards Endorsing Populist Party Chairman for Indonesia President Analysis yang diterbitkan pada 26 Juni 2023. Artikel tersebut menyebut Presiden Jokowi akan lebih aman apabila memihak kepada Prabowo Subianto daripada Ganjar lantaran perbedaan posisi keduanya dalam partai masing-masing. Prabowo Subianto merupakan sosok ketua umum Partai Gerindra, sementara Ganjar cuma petugas partai. Dengan posisi tersebut, maka Prabowo Subianto dinilai memiliki komitmen penuh untuk mendukung karir politik keluarga Jokowi. Mulai dari putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep, hingga wali kota Medan yang juga menantu Jokowi Bobi Nasution. Artikel yang sama juga mengutip pernyataan analisis politik Adi Prayitno yang menyebut, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi memang telah menunjukkan dirinya lebih nyaman bersama Menhan Prabowo Subianto. Fakta tersebut menurut Adi tidak dapat diabaikan. Terbaru, Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto bahkan tampak duduk berdampingan saat menyaksikan pertandingan persahabatan antara tim nasional Indonesia melawan Argentina. Kebersamaan tersebut cukup menyita perhatian publik, terlebih terdapat satu sosok lainnya yang duduk bersama mereka, yakni Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam artikel tersebut juga turut dijelaskan Presiden Jokowi memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi para pendukungnya. Dalam sebuah survei Kompas yang dirilis pada Mei 2023 dijelaskan, dukungan Jokowi dapat mempengaruhi pemilih. Sebanyak 53% responden dalam survei tersebut menyatakan akan mempertimbangkan pilihan Jokowi. Sementara itu 16% lainnya menyatakan mereka akan memilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, momen menarik terjadi seusai Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta baru-baru ini. Setelah diwawancara wartawan Istana, Menhan Prabowo Subianto kemudian diminta untuk foto bersama para pewarta. Izin ya Pak. Oke. Izin. Ayo. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat sudah meninggalkan para awak media setelah diwawancarai. Namun tidak berapa lama, Menhan Prabowo Subianto kembali ke posisinya untuk berpose bersama para wartawan istana yang kompak mengenakan atasan batik. Menhan Prabowo Subianto pada kesempatan itu juga mengenakan atasan batik. Menhan Prabowo Subianto dan para pewarta istana kemudian foto bersama dengan berbagai gaya, termasuk pose finger heart atau sarang hiu, dengan menyilangkan jempol dengan jari telunjuk. Para pewarta istana sangat antusias berpose dengan Menhan Prabowo Subianto. Mereka pun merapat ke Menhan Prabowo Subianto untuk dapat masuk ke dalam frame foto. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Ya, terima kasih. Pemirsa, pesawat kedua Super Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara tiba di Pangkalan Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu 28 Juni. Keunggulan pesawat ini terutama dalam hal penggunaan bahan bakar yang irit.
Kehadiran pesawat Super Hercules yang kedua di Indonesia ini untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI Angkatan Udara. Kedatangan alutsista ini merupakan salah satu wujud nyata Menteri Pertahanan Indonesia Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperkuat pertahanan serta untuk pemenuhan modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara. Pesawat Hercules C-130J memiliki kemampuan membawa beban maksimal mencapai 20.000 kg, dapat memuat 128 pasukan tempur dan 92 pasukan terjun payung. Pesawat baru ini memiliki kecepatan maksimal 660 km per jam di ketinggian 6.706 meter dan ditenagai oleh 4 turboprop Rolls-Royce AE2100D yang dapat menghasilkan daya sebesar 4.700 tenaga kuda. Dia lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak, daya angkutnya lebih hemat, lebih irit. Jadi sekali lagi pesawat ini lebih cepat dari pesawat yang lama, lebih tinggi terbangnya, lebih lama terbangnya, kemudian juga lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar, serta betul-betul efisien dan efektif dibandingkan dengan pesawat yang lama. 50% lebih hemat itu sangat berarti. Pesawat Super Hercules C-130J rencananya akan diserahkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo beberapa hari ke depan. Kepala Dinas Penerangan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Edwin mengatakan, untuk pesawat Hercules ketiga akan datang bulan Juli, sedangkan pesawat Hercules keempat akan datang bulan Oktober, dan pesawat Hercules kelima pada awal tahun 2024. Kemudian pesawat ketiga akan diserahkan pada bulan Oktober, pesawat ketiga itu bulan Juli, pesawat keempat itu bulan Oktober, pesawat kelima bulan Januari. Kemudian untuk secara detail perjalanan dari Georgia menuju ke Indonesia, dalam hal ini Lanut Halim Perdana Kusuma, akan dijelaskan oleh Kadispen Angkatan Udara. Dito Resito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan ucapan selamat Idul Adha bagi seluruh umat Islam di tanah air. Melalui pesan video, Wapres mengatakan bahwa nilai-nilai Idul Adha terus relevan melintas zaman. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan ucapan selamat Idul Adha bagi seluruh umat Islam di tanah air. Melalui pesan video, Wapres mengatakan bahwa nilai-nilai Idul Adha terus relevan melintasi zaman, sehingga patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah kepada seluruh saudaraku umat Islam dimanapun berada. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam mengandung pesan mulia tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bercela. Idul Adha juga mengajarkan tentang pentingnya menjunjung kemanusiaan dengan cara berbagi kebahagiaan oleh umat yang memiliki kelapangan. Nilai-nilai mulia dari Idul Adha terus relevan melintasi zaman dan patut untuk terus kita semaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, Kota Depok terpilih untuk mewakili Indonesia pada ajang kreatif The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO pada tahun 2023. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Dirinya mengatakan terpilihnya Kota Depok dalam ajang bergengsi ini tidak lepas dari banyaknya usaha startup yang hadir di Kota Depok. Idris juga menegaskan bahwa startup ini salah satu penilaian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang sudah diajukan ke UNESCO, di mana Kota Depok sebagai tempat yang startup anak-anak mudanya terbanyak. Untuk startup, anak-anak muda berkreasi, sebab biasanya kalau anak muda untuk startup ini mereka lebih ideal katanya dekat dengan TOD, ya ada stasiun, ada apa segala macam. Maka mereka banyak mirip di Margonda karena ada stasiun, ya, ada terminal dan sebagainya. Ini kan sekarang kan sudah akan ada jalur MRT misalnya di sini, itu juga nanti bisa dimanfaatkan untuk spot-spot startup. Nah, ini startup ini salah satu penilaian dari Kementerian Pariwisata yang sudah diajukan ke UNESCO
sebagai tempat yang startup anak-anak mudanya terbanyak. Ya, sekarang sudah sampai terhitung 130 startup yang mereka menjadi mediator untuk pengusaha-pengusaha anak muda, entrepreneur untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk mereka. Tercatat hingga saat sudah ada sebanyak 130 yang menjadi mediator pengusaha anak-anak muda untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk mereka. Nantinya jika Kota Depok terpilih menjadi kota kreatif oleh UNESCO, Kota Depok akan menjalin kerjasama dengan kota-kota lain dari berbagai negara. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam saluran 8 pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di saluran mancanegara. Setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis pukul 18 petang hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Pemirsa, warga Muhammadiyah di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu pagi kemarin berbondong-bondong melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha digelar di lapangan Al-Bayyinah Muhammadiyah Cipedak, Jagakarsa. Pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Jagakarsa, Jakarta Selatan menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi
Bertempat di lapangan Al-Bayyinah Muhammadiyah Cipedak Jagakarsa, Jalan Muhammad Kahfi 2. Ketua Panitia Pelaksana Sholat Idul Adha Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jagakarsa Indra Sutikna mengatakan, warga Muhammadiyah yang sholat Idul Adha di lapangan Al-Bayyinah bukan hanya warga dari Jagakarsa saja, namun dari Depok, Tanjung Barat, dan wilayah Jakarta lainnya. Konfirmasi semalam saja saya kedatangan ada tamu dari daerah Tanjung Barat, ada juga dari daerah Depok atau beberapa tempat yang lainnya. Jadi kita memang tidak menutup. Kami silakan yang ingin beribadah di tempat ini terbuka, kami siapkan prasarana sesuai kemampuan kami. Jadi tidak cuma sekitar Jalan Kahfi 2 ini. Sebelumnya, diberitakan Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 28 Juni 2023. Di Torosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, ribuan jamaah Muhammadiyah Kota Depok melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di 32 titik yang telah ditentukan pada 8 kecamatan. Diketahui sebelumnya pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 28 Juni 2023. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di lokasi ini dimulai dari pagi sejak pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Panitia sholat Idul Adha Renanto mengatakan, meski jadwal dan perayaan Idul Adha jamaah Muhammadiyah berbeda dengan ketetapan pemerintah, namun tidak mengurangi niat untuk berbagi di Hari Raya Idul Adha kepada mereka yang berhak menerima. Jelasin Mas, kegiatan hari ini diikuti oleh berapa jemaah sih? Terima kasih. Perkiraan jamaah sekitar 5.000 orang jemaah seperti itu. Dimulai dari setengah 7 pagi itu dihadiri oleh 5.000 jamaah. Kalau untuk temanya sendiri Mas? Kurbanmu kuatkan ketahanan pangan, seperti itu. Kenapa mengambil tema itu Mas? Pasca COVID kita harus mempertahankan ketahanan pangan dan bisa menyebarkan hasil hewan kurban bisa dinikmati oleh setiap masyarakat. Seperti itu. Nah, sebenarnya perbedaan itu hal yang wajar, tapi kita tetap yang penting kan intinya bisa menyejahterakan masyarakat aja. Kurban ini sebagai momentum untuk mensejahterakan masyarakat. Di Kota Depok sendiri tersedia 32 lokasi sholat Idul Adha Muhammadiyah yang tersebar di 8 kecamatan, yakni Kecamatan Sukmajaya, Beji, Pancoran Mas, Cipayung, Cinere, Sawangan, Bojong Sari, dan Kecamatan Limo. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, Ketua Lajnah Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Zainuddin MZ, menjadi khotib sholat Idul Adha di lingkungan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya pada Rabu 28 Juni. Ia menyampaikan pesan tentang Islam rahmatan lil alamin yang akan mewujudkan kedamaian dan kasih sayang. Kita ucapkan pada pagi hari yang berbahagia ini, kecuali puja dan puji syukur. Ribuan jamaah mengikuti sholat Idul Adha 1444 Hijriah di kawasan Monumen Tugu Pahlawan yang digelar Rabu kemarin oleh pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Bertindak sebagai imam sholat Idul Adha adalah Ketua Majelis Tablik Pengurus Cabang Muhammadiyah Bubutan Surabaya, Nyoto Abdullah. Sedangkan khotbah oleh Ketua Lajnah Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Zainuddin MZ, yang juga seorang dosen pasca sarjana Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, dan pengajar di Universitas Imam Ibnu Saud, Saudi Arabia. Dalam khotbahnya ia menyampaikan pesan rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta yang kehadirannya di tengah masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang. Dan ditekankan itu bagaimana kita menjalankan ketaatan kepada Allah, yang menjalani itu dapat nikmat, tapi dampaknya itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai kita ibadahnya hebat, merasa puas, tapi teman lain jadi korban. Itu yang sering terjadi. Alasannya biasa, karena kita menjalani ketaatan karena memang jauh dari tuntunan Rasul. Panitia Pengurus Cabang Muhammadiyah Bubutan Surabaya memperkirakan jumlah jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Tugu Pahlawan tahun ini sekitar 3.000 orang dari total kapasitas yang bisa mencapai 5.000 orang.
Biasanya penuh, tanpa sekat antara perempuan dan laki-laki kayaknya langsung nyambung. Kalau ini kan masih ada jarak. Diperkirakan adanya perbedaan waktu Idul Adha antara Muhammadiyah dan pemerintah dalam menetapkan Idul Adha menjadi penyebab kapasitas tempat sholat tidak terisi penuh. Di sisi lain adanya libur panjang dan libur anak sekolah memungkinkan warga melakukan perjalanan ke luar daerah. Pemirsa, seusai melaksanakan sholat Idul Adha, warga Muhammadiyah langsung menggelar proses penyembelihan hewan kurban. Salah satu masjid Muhammadiyah yang melaksanakan pemotongan hewan kurban adalah Masjid Al-Taqwa. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi, warga Muhammadiyah langsung menggelar proses penyembelihan hewan kurban. Salah satu masjid Muhammadiyah yang melaksanakan pemotongan hewan kurban adalah Masjid At-Taqwa. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Murodi mengatakan, pada Rabu 28 Juni, panitia pemotongan hewan kurban Masjid At-Taqwa telah menerima 11 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Murodi juga menuturkan bahwa setelah dilakukan pemotongan, nantinya daging kurban akan dibagikan kepada warga. Untuk penyaluran, kita bagi untuk 3 sapi di RT sekitar masjid, RT 10, 3 sapi juga di sekitar masjid, 4 sapi untuk dibagikan di lingkungan masjid. Untuk kambing kita sebar ke beberapa yayasan dan juga beberapa warga di sekitar di lingkungan RT 009 Sengsing Sawah. Ada data berapa ini nggak Pak, jumlah yang menerima? Sekitaran kira-kira. Jumlah sekitar yang menerima ada berapa banyak itu Pak? Yang menerima? Menerima kurban. Oh, jumlah yang menerima itu sekitar 500-an orang kalau dikumpul semua ya. Nah, dari lingkungan digabung itu sekitar 500-an ada. Sebelumnya diberitakan Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 28 Juni 2023. Sedangkan untuk pemotongan hewan kurban, pengurus Pusat Muhammadiyah menganjurkan pada Kamis 29 Juni 2023. Dito Rasito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam saluran 8 pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV.
kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu. Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tempatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa, saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, nasib nahas dialami dua kakak beradik yang masih bersekolah. Keduanya dilecehkan dan disetubuhi oleh ayah tirinya. Ironisnya saat mengadu ke ibu kandung, kedua korban hanya diminta untuk bersabar. Kabar perlakuan bejat ayah tiri ini ramai diperbincangkan di media sosial. Bagaimana tidak, kakak beradik yang masih berstatus sebagai pelajar dilecehkan dan disetubuhi oleh ayah tirinya. Mereka juga diancam akan dibunuh jika tidak menuruti nafsu bejat sang ayah tiri. D adalah salah seorang kerabat korban mengungkapkan dua keponakannya masing-masing M berusia 16 tahun dan E 14 tahun baru saja kehilangan ayah kandung mereka. Tidak lama ibu mereka menikah lagi dan mereka pun tinggal bersama. Kecurigaan D muncul saat kedua korban sering menginap di rumahnya dan mengaku tidak nyaman dengan ayah tirinya. Saat ditanya, mereka pun menangis dan menceritakan kejadian nahas tersebut. Ironisnya mereka sudah pernah mengadu ke ibu kandungnya, namun hanya disuruh untuk bersabar. Kejadian tersebut pun sudah berlangsung hampir 1 tahun. Ponakan saya ini dua-duanya adik kakak. Menurut yang besar ini, yang M, dia sudah disetubuhi sama bapak tirinya. Kalau yang kecil ini, yang E, dia bilang masih tahap dilecehkan, dipegang-pegang. Tiba, nah mereka ini udah ngadu ke ibunya. Hari pertama kejadian mereka ini udah ngadu ke ibu kandungnya. Ibu kandungnya bilang sabar, karena nanti mama nggak mau kenapa-napa, sabar. Akhirnya kejadian itu berlangsung lagi. Besoknya begitu terus. Menurutnya anak dua. Sudah berapa lama? Menurut mereka ini udah setahun, Bang. Apa ancaman atau mungkin ada iming-iming ya? Nggak ada iming-iming apa-apa, cuma mereka bilang ancaman. Apa ancaman? Kalau lo buka mulut, lo, adik lo dan mama lo gue matiin gitu. Berarti ini ayah tiri ya? Iya, ini ayah tiri. Itu perbuatan itu dilakukan. Mereka pun sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan sudah menjalani visum. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, akibat pengemudi hilang kendali, Honda Brio warna putih menghantam 2 sepeda motor dan 1 mobil pick-up bermuatan semen. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Juanda, Kota Depok, Jawa Barat. Bang. Terlihat dalam rekaman video amatir milik warga seusai peristiwa kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan tersebut terjadi. Menurut saksi, Samsul mengatakan sebelum terjadi kecelakaan, pengemudi Honda Brio melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jalan Raya Margonda menuju Jalan Raya Bogor. Enggak, tahu. Yang Brio? Iya, dia tahu. Oh gitu. Nah tadi emang posisinya lagi ngebut dia atau gimana? Aja ada begini, ini dari belakang begitu. Jadi dia nabrak motor dulu atau gimana tadi? Motor dihajar, seret baru mobil dihajar, baru malah begini langsung mobil hancur. Ya, saya udah kejang-kejang, udah servising di rumah sakit mana. Berapa orang tadi korbannya katanya?
motor, dua. Tiga. Selama proses evakuasi terhadap kendaraan dan korban kecelakaan, Jalan Raya Juanda menuju Jalan Raya Bogor sempat mengalami kemacetan. Petugas yang datang ke lokasi segera melakukan evakuasi terhadap mobil pick-up yang masuk ke dalam parit, seusai ditabrak Honda Brio dari arah belakang. Sementara 3 orang korban luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, Polres Metro Tangerang meringkus 28 pelaku pencuri kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Penangkapan para pelaku curanmor ini dilakukan selama periode bulan Mei hingga Juni. Penangkapan terhadap 20 orang pelaku. Kapolres Metro Tangerang Kombes Zain Dewi Nugroho mengatakan, para pelaku yang ditangkap memiliki peran masing-masing, diantaranya sebagai eksekutor, penada, hingga joki. 28 pelaku yang ditangkap ini dikenal sebagai kelompok Lebak, Pandeglang, Lampung Utara, Lampung Timur, dan kelompok Tangerang. Dari hasil penangkapan itu, polisi menyita beberapa barang bukti berupa senjata api beserta amunisinya, aneka senjata tajam hingga belasan motor hasil curian. Dan kasus yang menonjol yang menjadi perhatian masyarakat adalah yang terjadi di area parkir Transmart Cikokol yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 12.30 di siang hari, di mana pelaku pada saat itu melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara pada saat dia melakukan pencurian terhadap 3 unit sepeda motor sekaligus. Pada saat diketahui oleh security atau satuan pengamanan setempat, pelaku melakukan penodongan menggunakan senjata api rakitan. Ya, ini. Ya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 363 KUHP, pasal 365 KUHP, dan pasal 480 KUHP. Dengan ancaman hukumannya paling rendah 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara. Muhammad Tegar Alfiansyah, Garuda TV melaporkan dari Tangerang, Banten. 8 Juni 2023, kurang lebih pada dini hari. Pemirsa, libur panjang Idul Adha telah dimulai pada Rabu 28 Juni dan sejumlah ruas jalan sudah menunjukkan peningkatan volume kendaraan sejak hari Selasa. Kepolisian telah menyiapkan beberapa alternatif rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan pada periode libur dan cuti bersama Idul Adha tahun ini. Direktur Penegak Hukum Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Polisi Aan Suhanan mengatakan, potensi peningkatan arus kendaraan selama libur Idul Adha akan terjadi di sejumlah lokasi, salah satunya di Tol Jakarta Cikampek. Peningkatan arus kendaraan diperkirakan terjadi ke arah barat menuju Sumatera, ke timur mengarah ke berbagai wilayah lain Pulau Jawa, serta potensi kepadatan pada jalur tol ke selatan menuju Bogor maupun Bandung. Di Jakarta Cikampek sendiri nanti apabila nanti arus lalu lintas PCR ratio-nya sudah mendekati 0,8, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Ya. 1 lajur, 2 lajur, ya. Itu kita akan melakukan kontraflow, kemudian kita juga akan melakukan buka tutup di MBZ apabila kepadatan di MBZ ini sudah melebihi daripada angka yang sudah kita tentukan. Polri juga memberlakukan pembatasan angkutan barang bagi kendaraan sumbu 3 ke atas yang berlakukan sejak 27 Juni. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencegah kepadatan kendaraan yang mengarah ke berbagai tempat wisata. Pemirsa, Polsek Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat mengamankan 17 unit mobil rental jenis minibus dalam kasus dugaan penggelapan. Selain mengamankan mobil, polisi juga menangkap 3 tersangka. Polsek Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat mengamankan 17 unit mobil rental jenis minibus dalam kasus dugaan penggelapan. Polisi juga menangkap 3 tersangka sedangkan 4 orang lainnya masuk daftar pencarian orang.
3 tersangka terdiri dari seorang perempuan dan 2 orang laki-laki. Kasus penggelapan mobil rental ini telah dijalankan sejak Maret 2023. Kapolsek Kuranji, AKP Nasirwan mengatakan, modus operandi para tersangka yakni menyewa mobil korban, kemudian kendaraan tersebut digadaikan. Jadi ada korban datang di sini melaporkan bahwa mobilnya dirental oleh saudara E, kemudian ada yang tidak dikembalikan, kemudian digadaikan sama orang lain. Jadi atas laporan itulah kita rekomendasikan ke Kanit lakukan penyelidikan. Mobil milik sejumlah korban digadaikan senilai Rp20 juta hingga Rp50 juta, sehingga pelaku bisa mengantongi uang hingga Rp460 juta. Para tersangka terjerat pasal tentang penggelapan, penipuan, dan pasal kejahatan penadahan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam saluran 8 pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV.
kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu. Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo, jangan lupa saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Pemirsa, Polri melalui Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang berhasil mengungkap serangkaian kasus TPPO jaringan internasional. Polri juga mengamankan tersangka penempatan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap serangkaian kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan internasional, termasuk pengiriman pekerja migran Indonesia non-prosedural dengan modus magang yang mengincar mahasiswa. Dalam konferensi pers di Jakarta, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polri Johandani Raharjo Puro mengatakan, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polri mengamankan 5 tersangka terkait pengiriman pekerja migran Indonesia oleh 2 jaringan yang berbeda yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Arab Saudi menggunakan visa turis. Jaringan tersangka K bekerja sama dengan 2 tersangka lain telah mengirimkan 30 orang, sementara jaringan tersangka MI bersama 1 tersangka yang sudah diamankan telah mengirimkan sekitar 150 pekerja migran Indonesia secara ilegal sejak 2017. Praktek ini sudah berlangsung sejak tahun 2012. Jadi kalau kita hitung-hitung berapa orang yang dipekerjakan, ya saya rasa ini cukup lumayan kalau kita tarik sampai dari 2012. Sementara penyidik-penyidik kami sampai dengan saat ini masih terus mengembangkan hal ini. Dalam kesempatan ini, Polri juga mengumumkan telah berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang terlibat dalam perdagangan 16 bayi sejak akhir 2022. Polri juga menyelamatkan 1.789 orang korban tindak pidana perdagangan orang dengan 536 laporan telah masuk ke Polri. Dito Rasito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Polri kembali mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang ke negara Sakura, Jepang. Korban melaporkan kasus yang dialaminya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Badan Reserse Kriminal, Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menjelaskan, kasus ini terungkap berdasarkan informasi korban ZA dan FY yang melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Tokyo, Jepang. Dalam menjalankan program magang, korban bekerja selama 14 jam per hari dan mendapat upah dari perusahaan senilai 50.000 yen atau 5 juta rupiah sebulan. Korban juga diminta untuk memberikan kontribusi ke kampus senilai 17.500 yen atau setara dengan 2 juta rupiah per bulan. Selama 1 tahun magang, korban melaksanakan pekerjaan bukan layaknya magang, akan tetapi bekerja sebagai buruh. Berapa hal yang dialami korban sebagai berikut. Korban bekerja 14 jam dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 selama 7 hari dalam seminggu tanpa ada libur dan istirahat. Kemudian istirahat hanya diberikan waktu 10 sampai 15 menit
untuk makan dan tidak diizinkan melakukan ibadah. Di mana dalam aturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 di pasal 19 yang isinya untuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa jamnya seharusnya 170 menit per minggu per semester. Kemudian yang kedua adalah korban mendapat upah sebesar 50.000 yen atau sekitar 5 juta per bulan, dan korban harus memberikan dana kontribusi ke kampus sebesar 17.500 yen atau setara dengan 2 juta rupiah per bulan. Brigjen Johandani juga menceritakan bahwa para korban sempat meminta pulang ke Indonesia jika kontrak selesai, namun pihak kampus mengancam akan dikeluarkan apabila kerjasama dengan perusahaan Jepang rusak. Salah satunya Politeknik di Sumatera Barat yang memiliki program kerja ke Jepang ini ternyata tidak memiliki izin program magang ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2004 tentang perizinan tata cara magang di luar negeri. Kini pihak kepolisian telah menetapkan EH selaku Direktur Politeknik periode 2018 hingga 2022 dan G mantan Direktur periode 2013 hingga 2018 sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang. Atas perbuatannya para pelaku dijerat pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Jungto pasal 11 Undang-Undang RI Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. Dito Resito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, sementara Kepolisian Republik Indonesia berhasil membongkar kasus perdagangan bayi jaringan Sulawesi Tengah, Bekasi, dan Bangka Belitung. Polri juga menyelamatkan 2 bayi dari perdagangan ilegal. Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Polisi Johandani Raharjopuro mengatakan, pengungkapan kasus perdagangan bayi ini berawal dari adanya laporan ke Polda Sulawesi Tengah terkait adanya penculikan anak berinisial A. Berencana untuk melakukan penggeledahan di sebuah apartemen di daerah Bekasi yang diduga sebagai tempat penampungan anak atau bayi yang dijual ke calon pembeli. Setelah dilakukan penggeledahan, di mana sebelumnya itu berawal dari Polda Sulteng, kemudian Polda Sulteng mengembangkan bayi yang ada didapatkan diduga hasil penyelidikannya di Polda Babel. Setelah dari Polda Babel berkembang lagi tersangka ataupun informasi adanya bayi lain yang berada di di Bekasi. Ya. Setelah di Bekasi, dan benar, di situ didapatkan 3 orang tersangka. Polri juga menyelamatkan 2 bayi perdagangan ilegal setelah melakukan penggeledahan sebuah apartemen di Bekasi yang diduga sebagai tempat penampungan bayi sebelum dijual. Dito Resito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang mengungkap 15 kasus perdagangan orang dan pengiriman calon pekerja migran Indonesia non-prosedural dari tanggal 5 Juni hingga 21 Juni 2023. Dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Batam berhasil mengungkap kasus pekerja migran Indonesia non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang di Batam, Kepulauan Riau sebanyak 15 kasus. Kepala Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Batam, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto saat konferensi pers di halaman Mapolresta Barelang menyebutkan, dalam kasus perdagangan manusia ini petugas meringkus sebanyak 19 pelaku dan menyita sejumlah barang bukti, di antaranya paspor, telepon genggam, jutaan rupiah uang tunai, tiket pesawat, dan kendaraan roda 4. Operasi penegakan umum ini dilakukan sejak tanggal 5 Juni hingga 21 Juni 2023 dan berhasil menyelamatkan 53 orang korban yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, terutama Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Ada 53 ya korban yang berhasil kita amankan. Jadi dari 15 LP atau kasus ini, yaitu 12 itu PMI non-prosedural dan 3 yaitu TPPO. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Para penyidik kelompok dokumentasi.
Pemirsa, Polres Tarakan Kalimantan Utara berhasil mengamankan 2 orang tersangka sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi prostitusi di tempat yang berbeda, yakni di Kendari, Sulawesi Tenggara. Juga terungkap kasus prostitusi dengan tersangka berjumlah 5 orang. Polres Tarakan Kalimantan Utara mengamankan 2 orang tersangka yang merupakan sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi prostitusi. 9 orang dinyatakan sebagai korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh 2 orang tersangka ini. Kasat Reskrim Polres Tarakan Ibtu Radia Santika Putra menjelaskan, kasus ini terungkap dari tempat karaoke yang ternyata dijadikan kedok untuk menjalankan bisnis haram selama 1 tahun. Para korban dalam kasus ini mayoritas sengaja didatangkan dari Pulau Jawa. Jadi ini dapat saya jelaskan bahwa saudara P ini menghubungi saudara S untuk merekrut wanita-wanita ini. Kemudian wanitanya datang, dibelikan tiket dan semacamnya. Kemudian itu menjadi hutang wanita-wanita yang direkrut itu. Setelah hutang itu ada, dia harus mencicil, perempuan itu harus mencicil kepada saudara S. Ke-9 korban kasus tindak pidana perdagangan orang ini akan diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan untuk upaya tindak lanjut termasuk pemulangan korban ke tempat asal mereka. Sementara itu, tindak pidana perdagangan orang juga berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan 5 pelaku yang menjalankan prostitusi daring. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kompol Syahril Hanafi menjelaskan, para tersangka diamankan dari 2 hotel yang berbeda di dalam kota Kendari. Modus yang dilakukan pelaku untuk mencari keuntungan dilakukan dengan menawarkan pekerja seks dengan tarif Rp500.000 hingga Rp1 juta. Modusnya yaitu adalah eksploitasi seksual, ya, dengan cara menggunakan aplikasi micet. Nah, kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat. Nah, kemudian kami melaksanakan patroli online hingga kami menemukan di 2 tempat yang berbeda. Dia sebagai mempertemukan mucikari. Ya, mucikari. Kelima tersangka dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Adapun 7 pekerja seks komersial atau PSK yang terlibat berstatus sebagai korban dan saksi yang saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Saluran 8 Pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di Saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di Saluran 8 Pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan Saluran 8 Siang. Setiap hari, pukul 12.30 siang, hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa Saluran 8 Malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti Saluran Daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV.
Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di InMiliter setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis pukul 18 petang hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran mancanegara setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi setiap hari mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8, update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di InMiliter setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ribuan tiket kereta api yang disediakan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta ludes diborong warga yang ingin pulang ke kampung halaman. Hal ini bertepatan dengan momen libur cuti bersama Idul Adha. Memasuki hari pertama cuti bersama libur Idul Adha yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni pada tanggal 28, 29, dan 30 Juni 2023. Ribuan tiket kereta api ludes diborong warga yang ingin pulang ke kampung halaman atau keluar kota. Berdasarkan pantauan keberangkatan di stasiun kereta api wilayah daerah operasi 1 Jakarta pada 28 Juni 2023 sebanyak 38.200 penumpang telah diberangkatkan. Dan sekitar 16.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan layanan 31 kereta api yang beroperasi. Pelaksana Harian Manajer Humas Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta, Feni Novita mengatakan secara total, okupansi keterisian tempat duduk dari pemberangkatan kereta api jarak jauh di area Daob 1 Jakarta pada Rabu kemarin telah mencapai 101%. Angka tersebut masih dapat terus meningkat karena proses penjualan tiket masih terus berlangsung. Ya, pada hari ini dari Daob 1 Jakarta berangkat sebanyak 38.200 penumpang. Khusus di Pasar Senen ada yang berangkat 15.500 dan dari Gambir sebanyak 16.000. Dibanding tahun lalu tentu ini naik signifikan ya, karena tahun ini pandemik sudah selesai, sementara tahun lalu masih dalam kondisi pandemik seperti itu. Dan kenaikan hari ini itu 138% dibanding Kamis normal biasanya. Ya, kita menjalankan 65 perjalanan kereta api pada hari ini. Kalau hari normal biasanya hanya sebanyak 61 kereta api. Kalau hari ini kita menjalankan 65 kereta api. Pihak Kereta Api Indonesia mengimbau kepada masyarakat agar memperhatikan kembali jadwal keberangkatan kereta api. Karena mulai 1 Juni lalu pihak Kereta Api Indonesia sudah memberlakukan grafik perjalanan kereta api baru tahun 2023, sehingga ada perubahan pada jadwal keberangkatan kereta api. Fani Agnia, Yudis Aldani, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, menjelang libur panjang Idul Adha, pihak Kereta Api Indonesia mencatat adanya lonjakan penumpang sejak tanggal 27 Juni 2023, sementara pengguna kereta api dari berbagai kalangan naik 66%. PT Kereta Api Indonesia mencatat terjadinya lonjakan penumpang kereta api jarak jauh menjelang libur panjang Idul Adha 2023. Total penumpang mencapai 183.000 orang hingga 28 Juni 2023. Vice President Public Relation Kereta Api Indonesia Joni Martinus menyebut adanya peningkatan jumlah penumpang sebanyak 66% dari tanggal 27 Juni 2023 dengan rata-rata 96.416 orang. Sementara tiket kereta api jarak jauh yang terjual dan terhitung sejak 27 Juni hingga 2 Juli 2023 mencapai 703.431 atau rata-rata 117.238 tiket per harinya. Para calon penumpang kereta api dari berbagai kalangan memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk berlibur ke kampung halaman maupun keluar kota. Iya, tentunya senang juga karena kan kebetulan aku juga udah libur kuliah dan lama, jadi ya menggunakan kesempatan ini untuk liburan ke kampung gitu ya. Pemberangkatan di jam 12. Tentunya ada karena ketersediaan tiketnya itu yang emang udah habis karena banyak yang ingin pulang kampung juga karena itu. Adapun sejumlah kota tujuan yang menjadi pilihan favorit adalah Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Pihak Kereta Api Indonesia pun mengingatkan kepada pelanggan kereta api perihal aturan naik kereta api sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi kereta api pada masa transisi endemi COVID-19. Fani Agnia, Yudis Aldani, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Berusaha menghadapi Hari Raya Idul Adha yang bersamaan dengan masa libur anak sekolah, membuat terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur mengalami lonjakan penumpang. Demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan, pengelola terminal Pulau Gebang menambah personil dan memperketat keamanan. Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mengalami peningkatan jumlah penumpang sebesar 34% pada 26 dan 27 Juni 2023 dengan total penumpang mencapai 3.847 orang.
Peningkatan diperkirakan kembali terjadi sepanjang hari pada Rabu kemarin. Untuk memperketat keamanan kawasan, pengelola Terminal Pulau Gebang menyiagakan petugas keamanan tambahan di titik keberangkatan penumpang. Kepala Satuan Pelaksana Operasional Terminal Terpadu Pulau Gebang Hendra Kurniawan menyebutkan, langkah tersebut merupakan upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan saat adanya lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 1444 Hijriah. Khusus di angkutan lebaran Idul Adha ini memang ada beberapa petugas yang di satu titik, contohnya di keberangkatan ini jumlahnya kita tingkatkan untuk keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang yang berangkat dari terminal kita. Hendra juga menyampaikan di Terminal Pulau Gebang telah terpasang sekitar 100 kamera pemantau atau CCTV yang memungkinkan meningkatkan pelayanan dan pengawasan keamanan penumpang apabila terjadi kehilangan barang dan hal lain yang tidak diinginkan. Hendra menambahkan saat libur panjang Idul Adha tahun ini, penumpang yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang didominasi oleh penumpang menuju Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Sumatera Barat. Misal libur Hari Raya Idul Adha dan cuti bersama saat ini terjadi peningkatan penumpang di sejumlah layanan transportasi di berbagai daerah. Pihak pengelolaan jasa layanan transportasi telah menyiapkan tambahan armada demi mengantisipasi kenaikan penumpang. Jelang libur Hari Raya Idul Adha dan cuti bersama, terjadi peningkatan penumpang di sejumlah layanan transportasi di berbagai daerah. Penumpang kereta api di daerah operasi 9 Jember, Jawa Timur terus mengalami peningkatan, terutama sejak hari Minggu 25 Juni. Dalam sepekan terakhir, terjadi peningkatan penjualan tiket mencapai 24%. Dari 20 perjalanan kereta api daerah operasi 9 Jember tercatat sebanyak 31.766 tiket atau 57% dari total kapasitas 56.160 tempat duduk telah dipesan oleh penumpang mulai dari tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2023. Jadi bagi masyarakat yang masih ingin menggunakan kereta api masih cukup tersedia untuk di beberapa relasi dan juga beberapa tanggal keberangkatan. Kesibukan juga tampak terjadi di pelabuhan penyeberangan Bastion, Kota Ternate. Meski saat ini hanya satu dermaga yang berfungsi, namun pihak ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate memastikan pelayanan tidak akan terganggu. Pasalnya pelayanan pelabuhan beroperasi selama 24 jam. Sementara ini cuma 5 kapal yang beroperasi, makanya dari hasil koordinasi kami dengan pihak BPTD diminta untuk ASDP untuk mengantisipasi ini adalah menyiapkan kapal besar. Hal serupa terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Kepadatan kendaraan pribadi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera sudah mulai terlihat. Pihak ASDP Pelabuhan Merak memprediksi kenaikan penumpang akan mencapai 10%. Untuk itu, pengelola pelabuhan telah menyiapkan sebanyak 5 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif, termasuk penambahan armada kapal. Pemirsa, pengelola res area kilometer 57 atau Jakarta Cikampek melakukan pembenahan untuk menyambut libur panjang Idul Adha. Selain mengoptimalkan area untuk parkir kendaraan, pengelola juga menambah petugas keamanan. Libur panjang Idul Adha sudah terasa sejak Selasa 27 Juni. Sejumlah ruas jalan mulai terlihat lebih padat dibanding hari-hari biasa, termasuk di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Kepadatannya terjadi saat libur panjang ini diantisipasi oleh pengelola res area kilometer 57A Jalan Tol Jakarta Cikampek dengan melakukan sejumlah persiapan, seperti penambahan petugas keamanan, petugas kebersihan, serta penambahan tong sampah untuk menjaga kawasan tersebut tetap bersih. Manajer res area kilometer 57 atau Jakarta Cikampek Nawawi menyebutkan, dalam menyambut libur panjang ini semua fasilitas toilet dioperasikan serta semua area parkir dioptimalkan. Res area yang terletak di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang ini menyediakan 100 toilet dan menampung 5.000 kendaraan. Nawawi menuturkan penambahan personil yang bertugas dilakukan seiring dengan penambahan lonjakan kendaraan. Cuman kita udah antisipasi, kita buat jalur, terus kita juga udah siapin titik-titik parkir, kemudian juga kita udah tambah personil di shift sore ini gitu kan, untuk antisipasi lonjakan. Karena biasanya itu lonjakan itu menjelang maghrib. Berkaca dari libur Idul Fitri pada bulan April lalu, Nawawi optimistis dapat mengontrol kepadatan di kawasan res area yang ia kelola.
Ia menambahkan lonjakan pengunjung tertinggi diprediksi terjadi pada tanggal 28 dan 30 Juni. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam saluran 8 pagi. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis pukul 18 petang hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran mancanegara setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi setiap hari mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8, update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer, semua ada di sini. Ikuti tayangannya di InMiliter setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV.
Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di saluran Mancanegara. Setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis pukul 18 petang hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Pangan Nasional menandatangani perjanjian kerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia di Kota Bogor, Jawa Barat. Kerjasama ini menandai keterlibatan akademisi untuk mencapai harapan ketersediaan pangan yang memadai. Mohon berkenan dijawab dengan cakap. Badan Pangan Nasional atau Bappenas menguatkan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan melibatkan lintas sektor termasuk akademisi atau institusi pendidikan tinggi. Salah satunya adalah kerjasama Bappenas dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia atau AIPGI yang dimulai dengan penandatanganan kesepakatan di Bogor, Jawa Barat. Dalam kerjasama ini, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia akan mendampingi organisasi perangkat daerah bidang pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk penyusunan database, edukasi gizi, serta monitoring dan evaluasi. Hal ini untuk pendukung tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dalam penguatan pangan dan gizi guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Seusai kegiatan tersebut, Sekretaris Utama Bappenas Sarwo Edi mengatakan, kerawanan pangan merupakan persoalan umum sehingga perlu kolaborasi agar ketersediaan pangan tercapai dengan baik untuk menuju generasi Indonesia Emas tahun 2045. Tujuannya adalah bagaimana masalah pangan dan gizi ini kita
sosialisasikan kepada masyarakat sehingga anak-anak kita atau cucu-cucu kita dapat mengkonsumsi makanan yang baik, beragam, bergizi seimbang dan aman tentunya menuju generasi emas. Dalam kegiatan tersebut, 10 dekan Fakultas Gizi dan Kesehatan Masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar untuk penguatan kerjasama Badan Pangan Nasional dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia. Adapun ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi koordinasi, komunikasi, sosialisasi, dan advokasi. Kemudian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, dan edukasi, serta pelaksanaan program dan kegiatan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Pemirsa, kegiatan berkurban kian menjadi mudah bagi umat Islam untuk dapat menjalankannya. Pasalnya kini telah tersedia layanan kurban secara daring dari berbagai lembaga. Hari Raya Idul Adha tentunya tidak bisa lepas dari kegiatan berkurban. Pada masa kini, kemajuan teknologi turut mempermudah umat Islam untuk melakukan kurban, utamanya dengan kehadiran layanan kurban secara daring atau online. Berbagai lembaga seperti Badan Zakat dan Amil Nasional atau Basnas, serta Dompet Duafa turut menyediakan layanan tersebut. Namun bagaimana hukumnya menurut Islam atas praktek kurban online? Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi DKI Jakarta Faiz Rafdi menyebut bahwa berkurban melalui platform daring merupakan sesuatu yang sah-sah saja untuk dilakukan. Namun perlu dipastikan bahwa penyedia jasa dapat memenuhi rukun-rukun dan syarat berkurban serta memiliki kredibilitas yang baik. Kalau kita transaksi di layanan-layanan seperti ini, harus pastikan layanan ini bisa menjaga amanah tersebut, artinya tidak menyalahgunakan. Misal ya, terima dananya tapi hewannya tidak dibelikan atau dagingnya tidak disalurkan. Nah, maka himbauan kami sebaiknya bagi masyarakat itu pastikan penyedia jasa layanan kurban ini adalah yang betul-betul bisa menyalurkan. Selain itu, Faiz Rafdi juga menyebut bahwa penyedia layanan kurban daring perlu memastikan adanya transparansi dengan cara memberikan informasi kepada para pengguna jasa terkait penggunaan hingga penyaluran atas biaya yang dipercayakan tersebut. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada September 2022 sebesar 314,74 ribu orang atau 11,27% dari total penduduk Sulawesi Tenggara. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada September 2022 sebesar 314,74 ribu orang atau 11,27% dari total penduduk Sulawesi Tenggara yang berjumlah 2,755 juta jiwa. Angka tersebut seperti dikatakan statistisi ahli media Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, Nike Rosso Wulandari, menurun 0,47% poin terhadap September 2021. Atau sebesar 8,52 ribu orang, di mana persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara paling banyak tersebar di pedesaan. Penduduk miskin itu terkonsentrasi di pedesaan sebesar 241,04 ribu orang dan 73,71 ribu orang di perkotaan. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara merinci garis kemiskinan pada September 2022 tercatat komposisi garis kemiskinan makanan sebanyak 75,44%, sementara garis kemiskinan bukan makanan sebesar 24,56%. Sementara pada Maret 2021, persentase penduduk miskin sempat menurun apabila dibandingkan persentase penduduk miskin pada September 2020. Meskipun sejak memasuki masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara meningkat sepanjang periode Maret 2020.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur kini tengah menentukan titik pembangunan gedung pertunjukan di sebelah barat bangunan Induk Cagar Budaya Kepatihan yang sedang dalam tahap pemugaran, di mana pembangunan yang diharapkan akan menambah daya tarik lokasi wisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Ngawi saat ini tengah melakukan pemeriksaan untuk menentukan titik pembangunan gedung kesenian yang berada di bagian barat gedung Induk Cagar Budaya Kepatihan yang saat ini masih dalam tahap pemugaran. Gedung kesenian diharapkan bisa menambah daya tarik dari lokasi wisata Cagar Budaya Kepatihan. Proses revitalisasi bangunan Kepatihan sendiri seperti dikatakan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono saat meninjau lokasi cagar budaya baru-baru ini ditargetkan akan tuntas pada tahun 2024 karena bentuknya harus menyerupai bangunan asli sehingga memerlukan waktu lebih dibandingkan pembangunan gedung biasa. Revitalisasi menurutnya menggunakan dana APBN, sedangkan pembangunan gedung kesenian akan menggunakan dana APBD Kabupaten Ngawi. Gedung tersebut nantinya akan dilengkapi dengan sistem peredam yang baik, sehingga biasa digunakan untuk berbagai jenis pertunjukan. Joglo gitu, di sebelah baratnya Cagar Budaya Kepatihan. Terus next tahun depan setelah ada rekomendasi teknis terkait revitalisasi Kepatihan. Bangunan Kepatihan merupakan peninggalan Pati Pringgokusumo yang dibangun pada tahun 1839. Saat ini bangunan tersebut dalam kondisi rusak parah dan masih dalam tahap revitalisasi agar aman untuk dikunjungi tanpa mengubah struktur asli dari bangunan bersejarah tersebut. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan Indonesia serius membentuk kepercayaan musisi internasional untuk tampil di tanah air. Salah satunya dengan adanya mempercepat sertifikasi pekerja event untuk minimal mengikuti standar ASEAN. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kini tengah melakukan berbagai langkah untuk membentuk kepercayaan musisi internasional agar semakin banyak dari kalangan tersebut yang menggelar tur di tanah air. Salah satunya seperti diungkapkan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vincentius Jumadu, dalam konferensi pers virtual di Jakarta baru-baru ini dengan berusaha mengatasi fenomena calo tiket. Seperti lewat penegakan hukum, memastikan transparansi penyelenggara pertunjukan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan mempercepat sertifikasi pekerja pertunjukan dengan memastikan telah mengikuti standar internasional atau minimal setingkat ASEAN. Proses sertifikasi sumber daya manusia untuk berbagai event itu diharapkan dapat dilakukan dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Baik yang sifatnya internasional maupun nasional, sehingga nanti pekerja-pekerja event kita ini juga bisa mengikuti standar-standar yang sudah berlaku setidak-tidaknya di ASEAN. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan berusaha memanfaatkan momentum maraknya konser musisi internasional di Singapura, seperti Coldplay, untuk meningkatkan pariwisata di Batam dan Bintan, yakni dengan menawarkan berbagai paket wisata. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam saluran 8 pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesitria mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.